Oke, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi. Ibu Salma sehat ya? Alhamdulillah sehat Hmm. Ibu. Oke, jadi untuk malam ini kita akan uh, lebih ke memotret kegiatan pembelajaran ini ya Ibu ya, matematika tapi yang ada teknologinya atau berbasis STEM gitu ya. Kita langsung ke aspek yang pertama dulu saja Ibu ya untuk memperhatikan waktu. Jadi untuk pertanyaan wawancara yang pertama, aspeknya pemahaman guru tentang pembelajaran di STEM-nya. Jadi konsep STEM-nya. Pertanyaan pertama di sini, bagaimana sih pemahaman Ibu Salma ya tentang pembelajaran matematika atau tentang STEM dalam matematika? Terus sejauh mana Ibu memahami penerapan pendekatan STEM dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP gitu. Baik. Ini mungkin sebetulnya uh, diri Hmm. belum paham secara Hmm. mendetail mungkin ya terkait Hmm. dengan, tetapi uh, uh, mungkin sedikit. Kan STEM itu kalau tidak salah itu tuh singkatan dari Science, Hmm. Teknologi, kemudian Engineering dan Mathematics. Nah, jadi Hmm. yang saya pahami terkait dengan STEM ini adalah pembelajaran khususnya di pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematikanya ini diintegrasikan mungkin ya, diintegrasikan ataupun disambungkan gitu Hmm. dengan keempat aspek tadi, Hmm. sains, teknologi Hmm. gitu. Hmm. Mungkin seperti itu sih Ibu kalau pemahaman dari saya. Oke, ya betul ya tadi yang uh, tadi bisa nanti di kegiatan pembelajaran itu uh, misalkan pada materi bilangan misalkan di SMP atau misalkan pada materi perbandingan misalkan sainsnya nanti bisa kolaborasi misalkan dengan guru IPA misalkan nanti misalkan terkait tentang pembuatan taman sehat misalkan kan kalau Mhm. di guru matematika kita nggak tahu ya tanaman yang seperti apa sih yang cocok untuk di taman sehat itu ketika di kita konsultasi dengan guru IPA kan jadi ada gambaran gitu kan yang seperti itu terus nanti di teknologinya misalkan nanti ada di GeoGebra-nya atau teknologi yang relevan di perbandingan apa sih gitu kan bisa nanti disesuaikan. Terus di engineering-nya misalkan nanti membuat desain tamannya, itu eh, Mhm. rekayasanya gitu ya seperti itu mangga silahkan. Terus untuk matematikanya berarti eh, berhitung tentang perbandingan misalkan bisa mencari apa mengetahui berapa banyak tanaman eh, misalkan hidroponik atau tanaman obat apa sih berapa banyak gitu ya untuk ditanami sebanyak atau seluas taman sekian seperti itu kan. Nah, itu kan biasanya ketika uh, walaupun sekarang belum ya Bu Salma ya, tapi mungkin nanti bisa dijadikan referensi di semester depan di tahun ajaran baru untuk mencoba gitu. Biasanya kan itu jadi asik kan ya pembelajarannya gitu kan. Apalagi setahu Ibu di kota Sukabumi itu dinas itu sudah sosialisasi terkait tentang STEM baik di tingkat SMA maupun di SMP gitu. Mhm. Mudah-mudahan itu menjadi nanti ide ya untuk kedepannya gitu ya. Oke, Ya, Ibu. masuk ke indikator yang kedua ya Bu terkait tentang integrasi teknologinya. Di sini bagaimana sih peranan teknologi dalam pembelajaran matematika menurut Ibu gitu? Baik. Eh, Ibu mungkin sebetulnya untuk saat ini itu tuh cukup penting ya Ibu mengingat siswa sekarang tuh untuk berpikir secara abstrak tuh Hmm. untuk berpikir yang biasa aja gitu di tingkat yang biasa aja gitu. Apalagi kalau misalkan berpikirnya secara abstrak. Nah, yang matematika kan ini abstrak ya Ibu. Kalau misalkan mereka tidak punya gambaran gitu dalam pikiran mereka, eh, makin susah lagi gitu untuk diajak belajarnya. Jadi, peranan teknologi ini mungkin peranan teknologi itu penting banget, terutama untuk membuat apa ya gambaran gitu, gambaran secara visualnya gitu, secara
eh, pokoknya yang terlihat gitu oleh siswa sehingga mereka tuh bisa menggambarkan di pikiran mereka, oh ternyata begini gitu. Jadi mereka pun akan lebih tertarik dan punya motivasi dan semangat untuk belajar, terutama di mata pelajaran matematika. Begitu, Ibu. Sip. Kita masuk di aspek perencanaan pembelajarannya ya Bu Salma di indikator penyusunan sama penggunaan multimedia. Yang pertama, eh, pertanyaan di penyusunan RPP dulu atau modul ajar ya di sini. Apakah Ibu pernah merancang pembelajaran matematika yang mengintegrasikan STEM atau teknologi digital gitu ya? Terus komponen apa aja yang biasanya Ibu akan pertimbangkan ya nanti ketika merancang tadi pembelajaran matematika yang STEM atau yang teknologinya gitu? Kalau misalkan untuk STEM secara Hmm. umum ya Bu, seperti Hmm. yang tadi mungkin Ibu sebutkan, Hmm. merencanakan dengan guru IPA, dengan guru yang lain gitu, dengan Hmm. guru mata pelajaran yang lain, sebetulnya belum. Hmm. Tetapi biasanya sih konteksnya tuh saya menggunakan konteksnya saja gitu, tetapi tidak bekerja sama dengan Hmm. guru mapel yang lain. Misalnya permasalahannya seperti tadi yang Ibu angkat misalnya terkait dengan apa namanya membuat denah misalnya. Nah, Hmm. biasanya tuh eh, hanya konteks denahnya saja yang saya buat Hmm. di soal misalnya gitu, di Ya, ya. permasalahan yang saya sajikan. Tetapi Hmm. untuk bekerja samanya ataupun dengan eh, untuk integrasi dengan mata pelajaran lainnya sih belum ada begitu. Hmm. Adapun untuk teknologi, eh biasanya saya menggunakannya tuh kayak GeoGebra yang seperti itu saja yang basic-basic. Untuk Hmm. yang lain belum eh, menggunakan dan mempelajari. Oke. Berarti kalau secara sepintas mungkin sudah ada ya alur STEM-nya, tapi belum spesifik ke STEM-nya gitu. Mangga silakan nanti bisa dicoba ya Bu Salma ya, walaupun masih baru angan-angan gitu ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada, oh kayaknya seru nih. STEM diterapkan di SMP gitu ya. Misalkan tadi kan kalau tadi denahnya ibu yang buat, berarti kalau nanti suruh apa namanya siswanya yang membuat denahnya. Misalkan nanti di persamaan garis lurus lebih ke membuat rancangan jembatan, itu kan lebih apa namanya siswa itu oh ternyata materi garis lurus itu bisa membuat denah jembatan yang kuat tuh seperti ini gitu. Misalkan nanti itu bisa kolaborasi dengan guru apa nih bisa bahan bakunya kuat kan itu bisa nanti disesuaikan ya misalkan terus nanti pada matematikanya berarti mulai menghitung eh, ke garis lurus matematikanya seperti itu. Jadi kan hal-hal biasanya sistem itu lebih ke real nyata kan ya gitu. Oh ternyata materi tadi SPLDP misalkan untuk di kelas 9 itu bisa diaplikasikan ke perdagangan atau misalkan ke laba dan lain-lainnya seperti itu. Tapi seperti apa sih kita pecahkan bareng-bareng dengan siswa itu kan itu masih yang belum spesifik STEM-nya misalkan gitu. Maka nanti mungkin itu walaupun sudah kemarin tuh oh ternyata ini STEM tapi belum khusus ke STEM gitu ya seperti itu. Tapi bisa disempurnakan lagi nanti ketika Usama sudah paham tentang oh STEM itu seperti ini ternyata gampang ya apalagi diimplementasikan eh, di siswa yang levelnya SMP. Karena kalau SMP harus benar-benar real gitu kan ya tidak bisa diajak belajar yang abstrak-abstrak gitu, seperti itu gitu ya. Oke, masuk ke indikator penggunaan multimedia ya Bu Salma di sini. Media atau teknologi apa saja sih yang bisa digunakan dalam belajar matematika? Terus menurut Ibu, bagaimana pengaruh penggunaan multimedia terhadap pemahaman dan keterlibatan siswa dalam belajar matematika? Gitu. Ibu izin untuk ianya sendiri, biasanya saya menggunakan eh perangkat laptop kayak gitu, Infoku. Hmm. Kan sekarang tuh dikasih oleh pemerintah tuh apa namanya? Pokoknya kayak layar interaktif, tapi sama lupa Hmm. namanya. Ya, Hmm. perangkat seperti itu kan juga sudah tersedia di sekolah, jadi bisa mempergunakan itu. Adapun biasanya
kalau yang paling banyak sih sebetulnya yang saya gunakan tuh biasanya untuk kuis interaktif karena Hmm. biasanya tuh siswa jadi merasa lebih menyenangkan gitu Hmm. untuk memecahkan masalah ataupun untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan gitu. Oke, berarti seperti kayak kuisis sebenarnya terus Iya, ada yang kuisis kayak gitu. apa Mm-mm. yang game yang apa namanya kayak tarik tambang soal kanan kiri kan itu udah Ya, rutin ya gitu seperti itu. ya, Oke, berarti sangat positif ya pengaruh multimedia itu kan ya gitu ya. ya, Kayak masuk ke aspek di implementasi pembelajarannya Bu Salma di sini di aktivitas belajar. Bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran yang biasanya Ibu lakukan saat mengajar matematika yang berbasis masalah? Nah, kan biasanya kan soal mm, rutin ya, tapi ketika ya. yang basisnya masalah seperti apa, terus respon siswanya ketika diminta menyelesaikan masalah dalam bentuk tadi soalnya berbasis masalah atau situasi nyata seperti apa di sekolah Bu Salma? Eh, biasanya tuh ibu kalau misalkan sebelumnya gitu ya, kalau Hmm. misalkan tidak menggunakan berbasis masalah, biasanya tuh mereka tuh agak cepat bosan. Hmm. Kemudian Hmm. juga agak langsung bilang, ibu, ih apa sih ini tuh gitu. Jadi Hmm. mereka tidak ngerti untuk apa gitu. Hmm. Tapi ketika eh, terus dengan permasalahannya, biasanya tuh mereka tidak langsung bilang, "Bu, kan permasalahan yang dihadirkan itu biasanya permasalahan-permasalahan yang memang real gitu. Misalnya Hmm. ketika saya membelajarkan eh, apa namanya eh, antar satu variabel. Hmm. Nah, biasanya saya menggunakan konteks uang kembalian, kemudian harga barang, harga jajan kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh eh, membuat mereka jadi lebih aware gitu untuk Hmm. apa belajar gitu, termasuk Hmm. dalam matematika. Itu sih paling yang paling terlihat di motivasi, kemudian juga ketertarikan siswanya jadi lebih baik dan lebih tinggi, Ibu. Meningkatkan ya. Oke. Iya, Masuk di indikator pemanfaatan teknologi yang komputasional ya Bu Salma di sini. Apakah Ibu menggunakan aplikasi seperti GeoGebra, simulasi atau multimedia belajar lain ya? Terus bagaimana penggunaannya? Terus bagaimana penggunaan aplikasi tersebut membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep matematikanya? Ibu. Sebetulnya Ibu untuk yang eh, se angkatan sebelumnya Hmm. itu tuh kan memang kami menggunakan GeoGebra. Jadi Hmm. kan GeoGebra juga ada yang bisa diakses dari handphone ya Ibu. Jadi Ya. sama mengajarnya cukup mudah. Tetapi untuk saat ini kebetulan eh, peraturan sekolah kami tidak memperbolehkan membawa handphone. Jadi Hmm. tidak mau eh, kami pun harus menggunakan Infocus ataupun peralatan yang ada gitu. Hmm. Tetapi kan bergiliran. Jadi Ya. agak jarang untuk mempergunakan Hmm. itu sebetulnya untuk Hmm. yang angkatan ini karena memang adanya seperti itu. Tetapi biasanya kalau untuk eh, penggunaan geografinya sendiri, biasanya untuk saat ini sih hanya memvisualisasikan saja gitu Hmm. terkait dengan misalnya persamaan garis lurus tuh kayak gini, seperti ini gitu. Hmm. Seperti itu saya. Tapi untuk yang sebelumnya sudah dicobakan ya Bu ya. Tapi untuk sekarang Iya, dengan tadi gitu. aturan baru, yang penting Ya, sudah betul. dikenalkan gitu ya Bu ya. Mm-mm. Ketika kita menggambar di aplikasi geografi biasanya lebih tepat kan ya Bu ya dibandingkan Mm-mm. manual di papan tulis atau di kertas gitu seperti itu. Terus masuk di aspek pengembangan kemampuan pemecahan masalahnya ya Bu ya di sini untuk indikator yang pertama strategi pembelajaran bagaimana Ibu mendorong siswa untuk memahami dan menyelesaikan soal masalah pematematika. Terus strategi apa yang bisa Ibu Salma gunakan untuk melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di SMP gitu. Baik, Ibu. Untuk strateginya Hmm. sendiri, eh, biasanya saya yang pertama tentu menghadirkan, jadi pembelajarannya tidak langsung ke Hmm.
konteks materinya, ke konsep materinya, tetapi dihadirkan dulu permasalahan. Biasanya sih dari permasalahan yang dihadirkan tuh eh, saya mendorong siswa gitu Mhm. untuk menemukan konsep dari materi tersebut, entah itu menggunakan LKPD ataupun menggunakan perintah-perintah langsung yang secara tidak langsung membuat mereka menemukan dan memahami konsep materi tersebut gitu. Jadi intinya di awal pembelajarannya tidak langsung ke materi, tetapi diberikan permasalahan yang relevan Mhm. dan yang kehidupan diri. Oke, berarti tadi ya dengan hal seperti itu siswa jadi eh, bagus ya pemahaman kemampuan pemecahan masalahnya kan ya. Kayak masuk di indikator diskusi dan kolaborasi ya Bu Salma. Apakah siswa dilibatkan dalam diskusi kelompok untuk penyelesaian masalah matematika? Terus menurut Ibu, apakah diskusi kelompok tersebut dapat membantu siswa ya dalam mengembangkan tadi kemampuan pemecahan masalahnya? Baik, untuk diskusinya sendiri Hmm. sebetulnya kalau saya pribadi tidak tidak diskusi per kelompok tertentu Ibu karena Hmm. biasanya kalau dikelompokkan ada siswa yang aktif tapi Hmm. ada juga siswa yang tidak aktif. Jadi biasanya untuk diskusi saya bebaskan mereka diskusi dengan siapa saja gitu. Hmm. Tetapi untuk anak-anak yang memang tidak aktif Hmm. biasanya saya ajak diskusi. Jadi dengan saya secara langsung. Jadi tidak dengan siswa yang lain. Yang mana nanti saya arahkan juga Hmm. menyelesaikan masalah yang diberikan. Ya, berarti biar Demikian sih merata Ibu. kan ya Bu ya. Tidak kan Iya, kalau emang betul. kelompok betul tadi mungkin Hmm. siswa yang condong lebih paham itu yang aktif terus gitu. Tapi yang Iya. misalkan dikatakan biasa itu yang tidak aktif itu seperti itu. Berarti Mm-mm, bagus ya betul. strateginya ya. Terus masuk ke aspek pengalaman dan tantangan ya di hambatan di sini. Kendala apa saja yang Ibu pernah hadapi ya dalam menerapkan pembelajaran yang menggunakan teknologi atau misalkan yang STEM tadi ya tersendiri. Terus bagaimana Ibu bisa mengatasi kendala tersebut, Ibu? Mungkin kendalanya Ibu yang pertama tentu dari surprise karena kan apalagi saat ini mungkin ya kami membatasi penggunaan handphone. Kemudian adapun untuk peralatan teknologinya eh, eh, kami terbatas juga karena kan harus berguru guru yang lain. Jadi untuk kendala tersebut biasanya sih eh, menggunakan di selain teknologi, maksudnya tuh eh, kan teknologi itu saya usahakan digantikan dengan hal lain yang konvensional tetapi merujuk mirip-mirip gitu dengan teknologi tersebut. Misalnya nih, kalau misalkan GeoGebra nih, mungkin saya bisa menggunakan papan yang ukurannya sudah presisi gitu, sehingga eh, tidak melulu harus menggunakan GeoGebra gitu. Setidaknya siswa lebih tergambar gitu. Sangat bagus sekali ya. Tadi ketika di kendalanya, misalkan di teknologinya, berarti ada alat bantu lain, tapi manfaatnya sama gitu ya, seperti itu. Ya. Terus masuk di dukungan sekolah, Ibu Salma ya di sini, apakah pihak sekolah menyediakan fasilitas atau pelatihan untuk tadi ya mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Terus menurut Ibu, dukungan yang seperti apa sih yang masih dibutuhkan ya untuk guru khususnya agar tadi bisa mengimplementasikan pembelajaran berbasis STEM itu dengan optimal ya, seperti itu. Baik, Ibu. Eh, Sebetulnya kalau di sekolah Salma sendiri, Salma merasanya sih agak kurang ya, Ibu, terkait dengan mungkin perlu diadakan pelatihan terkait dengan STEM, kemudian terkait dengan pembelajaran yang saling apa namanya, saling terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain gitu. Kemudian juga untuk teknologi juga demikian, perlu adanya pelatihan dan apa ya, penjadwalan yang khusus mungkin ya, Ibu sehingga kami guru
saling tumpang tindih antara guru yang satu dengan guru yang lain, entah itu dalam mat- itu dalam tadi pengintegrasian materinya ataupun dalam penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam teknologinya. Mungkin demikian. Ya, berarti dukungannya tadi sudah tergambar ya, pengen seperti itu gitu ya. Terus terakhir di refleksi guru ya di dampak pembelajaran, menurut Ibu bagaimana sih pengaruh penggunaan teknologi dan multimedia terhadap kemampuan pemecahan kepala siswa? Terus bagaimana perubahan yang terlihat ya pada siswa setelah mengikuti tadi pembelajaran matematika yang lebih interaktif dan berbasis teknologi gitu. Itu. Baik. Untuk siswa sendiri, ketika pembelajarannya berbasis teknologi, tentu yang pertama adalah tadi motivasinya Hmm. jadi tinggi ya Ibu. Kemudian Hmm. juga guru juga diberikan kemudahan gitu untuk memvisualisasikan, membuat siswa lebih paham, membuat gambaran yang lebih rinci, yang Hmm. lebih jelas, dan guru juga jadi bisa menjelaskan dengan lebih baik untuk apa sih gitu belajar matematika yang selama ini sesuatu bertanya-tanya buat apa gitu. Hmm. Jadi motivasinya juga jadi makin baik sehingga ketertarikan dan keterlibatan siswanya pun jadi lebih meningkat karena memang siswa jadi lebih mengerti gitu untuk apa sih belajar matematika. Kalau misalkan kita mempergunakan teknologi misalnya dengan eh, video atau gambar gitu. Oke, terima kasih ya atas waktunya Ibu Salma ya, Alhamdulillah Alamin untuk ses- sesi wawancara terkait tentang pengecekan potret implementasi pembelajaran berbasis STEM dan teknologinya sudah selesai. Mudah-mudahan nanti beberapa pertanyaan yang barusan Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat ya untuk artikel yang akan nanti Ibu tulis. Sekali lagi Ibu minta maaf atas mengganggu waktunya yang sudah malam-malam ya. Udah, Pak. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Mungkin izin Ibu stop dulu.